Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JP Airdrop. Oke, di sini kita update lagi Airdrop Mining Ferry Network ya teman-teman ya. Nah, informasi penting apa yang akan kita sampaikan di sini? Teman-teman bisa cek aja langsung di akun Twitter resminya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Kita terjemahkan ya teman-teman. Ringkasan kelayakan KYC selesai. Nah, ternyata di sini ada informasi tentang KYC Ferry Network ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalian harus simak video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang belum garap, silahkan digarap ya. Linknya ada di deskripsi dan di kolom komentar tersemat. Untuk tutorialnya sudah kita share juga ya di channel ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal kalian contoh aja ya teman-teman ya, atau kalian ikuti aja tutorial cara daftarnya. Oke, kita terjemahkan dulu postingannya ya teman-teman. Hari ini maksudnya kemarin ya teman-teman ya, karena ini postingannya sudah 22 jam yang lalu. Kami mengambil snapshot untuk KYC dan persiapan migrasi. Kelayakan pegang 1000 Ferry Coin termasuk dari penambangan, kemudian iklan dan undangan dan acara ya atau giveaway. Snapshot mencakup saldo saat itu plus perubahan di masa depan, hanya digunakan untuk verifikasi kelayakan penyalahgunaan pengecualian dari KYC dan migrasi. Ini adalah ronde pertama, akan ada lebih banyak kesempatan. Diambil tanpa pemberitahuan untuk mencegah penyalahgunaan. Oke, jadi ini KYC-nya tidak diumumkan di Twitternya ya teman-teman ya. Jadi ini nanti random ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan ya teman-teman ya. Karena banyak user-user yang garap Ferry Network ini mereka nuyul ya teman-teman ya. Makanya pihak dari Ferry Network melakukan strategi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke aplikasinya ya teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke aplikasinya. Di sini ada keterangan tuh KYC coming soon. Nah, jadi KYC-nya nanti akan dirilis ya teman-teman ya, tapi ya entah kapan. Nah, di sini ada tuh KYC dan migrasi coming soon. Jadi siap-siap aja ya teman-teman ya. Buat kalian yang belum garap silahkan digarap ya. Dan yang sudah garap silahkan dimaksimalkan. Kita klik dulu di bagian mining ya teman-teman. Kita klaim dulu. There. Kita klik lagi. There. Nah oke, sudah jalan ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa juga ya klaim di bagian booster dan di bagian lucky box. Ini biasanya ada bonusnya ya teman-teman ya. Kita coba klik yang ini ya, just open atau oke, saya klik just open tadi ya. Nah di sini dapat satu ferry ya, lumayan ya teman-teman. Oke, sudah bertambah. Nah di sini kita coba klik ya di bagian fitur node. Kita tunggu. Wah, ternyata tidak bisa diakses. Jadi buat kalian yang belum garap silahkan digarap ya teman-teman ya, karena KYC dan migrasinya akan segera dirilis. Informasinya mungkin bisa kalian cek di telegramnya nanti ya teman-teman ya. Sekarang kita coba cek di sini di bagian KYC there. Di sini ada informasi ya teman-teman. Oke, di sini keterangannya verifikasi KYC dan migrasi ferry segera hadir. Migrasi KYC dan ferry yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Melalui proses ini, ferry yang Anda tambang di aplikasi akan dimigrasikan secara on-chain ke dompet Wepin Anda. Mengubahnya dari sekedar angka menjadi aset Anda di blockchain. Anda dapat memeriksanya di Ferryscan, mengirimkannya langsung ke teman dan melakukan pembayaran QR di toko ekosistem yang berpartisipasi. Migrasi ini melengkapi fitur penambangan, dompet, pembayaran, menandai awal ekosistem penggunaan nyata kami. Dari sini, lebih banyak toko dan layanan akan terhubung secara bertahap, memperluas acara Anda menggunakan ferry. Kami telah menyederhanakan prosesnya semaksimal mungkin, sekaligus memastikan hasilnya adil dan aman. Pengguna yang memenuhi syarat akan
melihat instruksi KYC di bagian bawah layar beranda aplikasi. Selesaikan verifikasi dengan KTP Anda dan Veri akan ditransfer dengan aman ke blockchain. Oke, jadi buat kalian nanti yang memenuhi syarat ya, akan ada instruksi KYC di bagian bawah layar beranda aplikasi. Oke. Jadwalnya di sini ada ya, ringkasan kelayakan KYC 11 Agustus Senin ya, pukul 18 UTC. Kemudian jendela KYC akan diumumkan setelah pembaruan aplikasi 15 September. Oke. Untuk KYC ya teman-teman ya, fiturnya akan diumumkan pada 15 September di hari Senin ya. Catatan, untuk menghindari kelebihan beban sistem, akses akan dibuka secara bertahap selama beberapa hari. Tidak ada keuntungan memulai lebih awal dan tidak ada penalti jika memulai lebih lambat. Oke, jadi santai aja ya teman-teman ya. Kemudian cara kerjanya KYC akan diselesaikan di dalam aplikasi VeriChat. Pengguna yang memenuhi syarat akan melihat perintah KYC di bagian bawah layar beranda. Identitas yang dikeluarkan pemerintah, paspor, KTP, SIM, dan lain-lain dapat diterima tanpa memandang kewarganegaraan. Oke, jadi KYC-nya nanti bisa menggunakan paspor, KTP, SIM, dan lain-lain ya teman-teman ya. Setelah persetujuan KYC, semua Veri yang ada tambang di VeriChat akan dimigrasikan secara on-chain. Anda dapat memeriksa saldo migrasi di dompet WePin Anda. Setelah disetujui, semua Veri akan dikirim ke dompet Anda dalam waktu maksimal 2 hari, tergantung pada kondisi blockchain ya. Kemudian, semua data KYC dilindungi dengan enkripsi berlapis dan kontrol keamanan tingkat atas. Kemudian siapa yang memenuhi syarat? Nah, ini wajib kalian perhatikan ya teman-teman. Pengguna yang memegang 1000 lebih Veri secara total di dalam aplikasi VeriChat, termasuk penambangan, add Veri, undangan teman, dan hadiah acara. Oke. Kemudian akun yang diduga melakukan perilaku penyalahgunaan yang merusak keadilan ekosistem dapat dikeluarkan dari putaran pertama KYC dan migrasi. Jadi kalian jangan noyol ya teman-teman ya. Kemudian perkiraan kelompok putaran 1 45.000 pengguna. Oke, jadi nanti round pertama KYC akan dibuka untuk 45.000 user ya teman-teman ya. Ini ronde pertama dan nanti akan ada ronde kedua dan seterusnya ya. Kemudian penting, bahkan dengan pengujian menyeluruh, kami akan meningkatkan secara bertahap untuk mencegah masalah yang tidak terduga atau lonjakan beban. Tidak ada keuntungan tambahan jika menyelesaikan KYC lebih awal. Tidak ada penalti jika melakukannya nanti. Kami akan menyediakan waktu yang cukup sehingga semua pengguna yang memenuhi syarat dapat menyelesaikan KYC dengan nyaman. Kemudian di sini ada tanya jawab umum ya. Jika saya melewatkan babak ini, apakah babak tersebut berakhir? Tidak, KYC dan migrasi akan dilakukan secara berkala. Oke, jadi buat kalian nanti yang belum kebagian ya sabar dulu ya teman-teman ya, karena memang bertahap. Tujuannya memang untuk menghindari agar website ya atau aplikasinya tidak down ya. Kemudian apakah paspor satu-satunya tanda pengenal yang diterima? Sini jawabannya tidak ya. Semua tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan pemerintah, baik itu paspor, KTP, SIM, dan lain-lain dapat diterima. Kemudian saya punya 1000 lebih Veri tetapi tidak melihat permintaan KYC. Mengapa? Jawabannya kemungkinan penyebabnya waktu peluncuran yang bertahap atau tanda-tanda penyalahgunaan. Misalnya penolakan hadiah note, kemudian 15 lebih panen per hari, kemudian mohon tunggu sebentar dan periksa kembali. Kemudian kapan saya akan menerima Veri setelah KYC? Dalam waktu maksimal 2 hari setelah disetujui ya. Kemudian aplikasi ditutup saat KYC, apakah saya harus memulai dari awal lagi? Tidak, buka kembali aplikasi dan Anda dapat melanjutkan dari tempat Anda tinggalkan. Kemudian KYC saya terus gagal, apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, silahkan lihat panduan ini. Oke. Jika KYC ditolak, apakah saya tahu alasannya? Bisakah Anda mencoba lagi?
Bisakah saya mencoba lagi? Ya, Anda akan menerima alasan penolakan. Anda dapat mengajukan permohonan kembali setelah menjawabnya. Oke ya. Kemudian apakah ada biaya untuk menyelesaikan KEC? Tidak ada biaya alias gratis ya. Apakah hanya saldo snapshot yang akan dimigrasikan? Tidak. Setelah Anda menyelesaikan KEC, saldo snapshot dan perubahan selanjutnya akan dimigrasikan. Saya punya beberapa akun, bisakah saya melakukan KEC semuanya? Tidak, VeriChat menerapkan kebijakan satu orang satu akun. Kemudian apa yang terjadi pada penambangan setelah KEC? Anda dapat terus menambang di aplikasi tergantung kebijakan. Oke. Kemudian di mana saya dapat melihat riwayat transfer saya dalam transaksi dompet PIN Anda atau VeriScan. Kemudian di sini ada keterangan lagi, apakah kredit dan Lucky Cookie juga dimigrasikan? Tidak, migrasi berlaku untuk sangat saja di sini ya keterangannya ya. Oke, sementara ini aja dulu ya teman-teman informasinya. Silakan nanti kalian cek ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti untuk KEC-nya akan muncul ya di bawah aplikasi ya teman-teman ya. Biasanya di sini nih. Oke, sementara ini aja dulu ya teman-teman informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.